Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia dan juga mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Pagi hari ini saya akan menerangkan tentang tahap-tahap atau langkah-langkah di dalam melakukan penelitian karya sastra. Jadi materi pagi hari ini adalah lanjutan dari materi Research Method on Literature begitu ya. Nah, sebelum memahami secara mendetail gitu tentang pendekatan, tentang teori yang digunakan, tentang metodologi, jadi para mahasiswa itu ataupun para peneliti begitu ya, yang ingin melakukan penelitian karya sastra itu harus tahu gitu ya, tahap-tahap secara general gitu ya, apa saja yang perlu dilakukan gitu ya, karena sebelum melakukan penelitian tentunya kita harus sudah memahami gitu ya, mau seperti apa, objeknya apa, dan bagaimana caranya begitu. Nah, khusus untuk penelitian karya sastra begitu ya, ini membutuhkan pemahaman yang mendalam gitu terhadap suatu karya sastra, karena kalau tidak memiliki pemahaman dasar gitu ya terkait dengan hal-hal baik pendekatan, metodologi, bahkan tidak paham itu sendiri karya sastra mana yang akan diteliti, itu seorang peneliti atau mahasiswa itu pasti akan menghadapi kesulitan gitu ya. Nah, saya ingin menginformasikan kepada para mahasiswa gitu ya. Jadi yang paling penting gitu ya untuk tahap pertama sebelum melakukan penelitian karya sastra itu ya, kita harus memahami dulu ada 4 pendekatan di dalam karya sastra. Jadi yang pertama itu mimetik gitu ya atau mimetik gitu ya, suatu pendekatan yang melihat karya sastra itu dikaitkan dengan universe atau lingkungan sosial gitu ya, yang melatar belakangi karya sastra itu ya, karena seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya begitu ya, jadi karya sastra itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, atau agama dan lain sebagainya ya, karena penulis itu merefleksikan atau berpikir terhadap segala kejadian yang ada di sekelilingnya begitu. Kemudian yang kedua itu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini adalah suatu pendekatan atau kita melihat karya sastra dari dampak yang dihasilkan dari karya sastra itu ya. Kita tentu ingat fungsi karya sastra yang paling utama itu adalah bahasanya itu adalah dulce et utile ya, saya baca itunya dulce et utile begitu ya, atau karya sastra itu harus menghibur dan bermanfaat. Nah, pendekatan pragmatik ini adalah melihat apa yang ditawarkan, nilai-nilai pragmatis apa gitu yang ditawarkan kepada pembaca. Seumpamanya salah satu contoh ya, sastra sosialis begitu ya, itu biasanya kan mengkritisi persoalan sosial atau mengkritisi suatu ideologi yang tidak tepat begitu. Nah, di situ ada nilai-nilai sosial gitu yang bisa diambil. Atau lebih mudahnya kalau sebenarnya karya sastra itu mengandung nilai-nilai agama, norma gitu sebenarnya ya, atau yang disebut dengan Islamic literature di Indonesia ya, sastra Islami begitu. Nah, di situ nilai-nilai Islam itu terefleksikan di situ. Nah, dampaknya bagaimana gitu ya. Di sekitar tahun 1999 pada saat reformasi itu lahir suatu karya sastra disebut Ayat-ayat Cinta atau The Verses of Love gitu ya. Jadi hampir semua generasi muda Indonesia itu mengenal karya sastra ini dan menyadari bahwa karya sastra ini memberikan dampak yang luar biasa gitu terhadap kehidupan mereka. Kenapa? Di dalamnya ada nilai-nilai Islam gitu ya, yang memotivasi gitu ya, ataupun
memberikan dampak positif gitu terhadap pembaca, karena setelah membaca itu gitu ya, seorang pembaca akan termotivasi untuk merubah hidupnya sesuai dengan pesan yang disampaikan di dalam karya sastra itu gitu ya. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan ekspresif gitu ya. Pendekatan ekspresif itu adalah suatu pendekatan yang melihat karya sastra dari psikologi penulis gitu ya. Bisa psikologi penulis atau dampak psikologis pembaca juga bisa. Tapi ini lebih menekankan kalau ekspresif itu adalah pada penulis, bahwa dalam teorinya psikoanalisis gitu disebutkan bahwa berkarya sastra itu merupakan bagian daripada sublimasi. Sublimasi itu adalah suatu cara mengekspresikan kepahitan hidup gitu ya, atau kesengsaraan ataupun penderitaan gitu yang dialami oleh penulis, kemudian diwujudkan dalam bentuk karya-karya kreatif, diantaranya adalah karya sastra. Nah, ini pendekatan ketiga. Kemudian pendekatan yang keempat itu adalah pendekatan objektif. Kalau pendekatan objektif itu lebih menekankan pada memandang karya sastra dari karya sastra itu sendiri. Jadi karya sastra itu sesuatu yang otonom gitu ya, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain ya. Nah, fokusnya pada apa? Fokusnya pada pendekatan objektif adalah unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Ada setting, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, dan seterusnya. Jadi unsur-unsur intrinsik itu menjadi pokok bahasan gitu, ataupun struktur ya karya sastra yang ada di dalam suatu karya sastra itu sendiri ya. Nah, setelah memahami ada 4 pendekatan di dalam karya sastra itu ya, kemudian kita menentukan ya mana karya sastra yang akan kita teliti begitu ya. Jadi kalau seumpamanya kita tertarik gitu ya meneliti karya sastra terkait dengan politik, terkait dengan isu-isu kelas, kapitalisme, ekonomi, dan lain sebagainya, maka kita harus membaca karya sastra atau novel-novel yang terkait dengan itu. Kalau kita ingin meneliti tentang psikologi pengarang, proses kreatifnya pengarang, ya maka kita harus mencari karya sastra yang berbau mengandung unsur-unsur ini begitu ya, unsur-unsur psikologis atau ekspresi pengarang gitu ya terhadap proses kreatif gitu ya yang dilakukan di dalam berkarya begitu. Nah, atau sebaliknya kita sudah membaca karya sastra nih, semuanya karyanya penulis-penulis Amerika gitu ya, seperti Toni Morrison, John Grisham, Stephen King gitu ya, atau penulis lainnya begitu. Nah, kalau kita sudah memahami 4 pendekatan itu, kita baru bisa melihat nih setelah membaca. Jadi ini cocoknya untuk ini begitu ya. Gitu. Nah, setelah menentukan karya sastra yang ingin kita teliti, kemudian kita berpikir teori ya. Tentunya gitu ya, menentukan teori ini juga kita harus memahami dulu isi daripada karya sastra yang ingin kita teliti itu, atau novel yang ingin kita teliti itu gitu ya. Seperti tadi kalau saya sebutkan, lebih mudahnya adalah persoalan hegemoni gitu ya, terkait dengan ideologi gitu ya, kelas, persaingan kelas dan lain sebagainya, terkait dengan politik dan lain-lain, atau kaitannya dengan agama begitu. Kita ingin meneliti karya sastra ini, sebenarnya dari Inggris itu ada George Bernard Shaw gitu ya, yang menulis banyak hal tentang ideologi politik begitu ya, karena George Bernard Shaw ini terjun di dunia politik begitu ya. Penulis ini banyak mengungkap itu, dan kita ingin menggunakan teorinya hegemoni Antonio Gramsci gitu ya. Nah,
kita harus membaca itu gitu ya secara mendetail gitu ya, secara memahami. Jadi kita baca seluruhnya begitu ya novel itu, kemudian kita kasih catatan-catatan atau kita kasih tanda lah. Kalau dia bentuknya PDF itu sebenarnya lebih mudah. Jadi kita bisa masukkan di dalam Mendeley atau di dalam EndNote begitu ya. Kemudian saat membaca itu di program itu sudah disediakan, kita memberikan catatan, kita memberikan tanda blok merah, kuning dan seterusnya begitu ya. Itu sangat mudah. Tetapi kalau dalam bentuk buku ya kita bisa membuat catatan-catatan di buku catatan ataupun di halaman novel itu gitu ya. Atau memberi tanda-tanda tertentu gitu ya. Kemudian ya caranya di dalam membaca novel ini kita akan lebih baik gitu ya kalau kita membuat sejenis diagram. Semuanya ada kolom nih, kolom nomor 1, kemudian deskripsinya di dalam novel itu seperti apa, kemudian di halaman berapa keterangannya, terus kemudian ada kolom keterangan. Di situ semuanya terkait dengan tema apa gitu. Semuanya tema infiltrasi ideologi gitu semuanya ya. Di halaman ini statementnya seperti ini dan seterusnya. Jadi kita membuat catatan-catatan yang sudah kita masukkan di dalam kolom-kolom gitu ya, sejenis tabel gitu ya, yang fungsinya gitu ya itu untuk mempermudah nanti kita mengolah data ya. Kalau kita menulis gitu ya, itu kan kita nanti akan membuat outline ya. Nanti outline akan saya terangkan tersendiri ya. Jadi dengan membuat diagram ini gitu ya, diagram hasil bacaan dari novel yang kita baca itu akan sangat membantu kita ketika nanti kita mengolah data. Jadi itu sangat penting ya. Jadi kita mengklasifikasikan gitu ya. Jadi di dalam penelitian karya sastra itu kan diantaranya adalah ya mengklasifikasikan kemudian menganalisis. Itu adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan di dalam penelitian sastra begitu ya. Itu kemudian ya, kemudian gitu ya, setelah kita mengumpulkan data-data seperti tadi yang sudah kita kumpulkan nih, yang sudah kita masukkan di dalam tabel begitu ya. Kemudian selanjutnya kita harus memahami betul-betul teori ya, teori yang kita yang kita gunakan gitu untuk menganalisis gitu. Karena teori atau disebutnya di dalam tulisan di proposal itu, draft itu biasanya disebutkan theoretical framework. Jadi teori itu adalah cara kita menganalisis, kemudian teori itu sebagai landasan berpikir kita ya, namanya theoretical framework. Jadi kita berpikir menganalisis statement-statement ataupun kutipan-kutipan di dalam novel itu gitu ya, itu berdasarkan teori yang kita gunakan ya. Jadi kita harus mampu begitu ya menginterpretasikan gitu ya, menerjemahkan atau menginterpretasikan statement yang ada di dalam novel itu menggunakan teori yang sudah tadi kita tentukan. Nah, ini tentunya begitu ya. Di dalam menganalisis kan kita harus membaca dulu keseluruhan dari novel itu ya, kemudian memahami teori yang digunakan. Kalau kita sudah memahami ini, kita menjabarkan suatu tema yang ada di dalam penelitian kita atau di dalam skripsi kita itu dengan mudah begitu. Bukan selama ini ya, tetapi kebanyakan gitu ya, mahasiswa itu kesulitan mengembangkan ide, mengembangkan paragraf atau suatu topik paragraf gitu. Itu karena memang bacaannya kurang. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa begitu ya.
kalau Anda melakukan penelitian suatu karya sastra, bacaan Anda harus banyak begitu ya. Saya berkali-kali menyampaikan gitu ya. Jadi bukan hanya karya sastranya itu sendiri yang Anda baca berulang-ulang gitu ya. Tetapi dalam penelitian sastra itu Anda harus baca teori yang Anda gunakan untuk menganalisis karya sastra itu gitu ya, secara mendalam. Semuanya yaitu kalau memakai teori hegemoni, cultural hegemoni Antonio Gramsci, atau memakai teori cultural materialism Raymond William gitu semamanya ya. Anda harus benar-benar memahami teori itu gitu. Karena teori itulah nanti yang akan menggait Anda gitu ya, mengembangkan ide-ide di dalam menginterpretasikan statement yang ada di dalam karya sastra itu, begitu. Nah, ini bekal gitu ya, ataupun pemahaman yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang hendak melakukan penelitian karya sastra. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan pemikiran kita dalam berlembar-lembar halaman gitu ya, atau berbab-bab gitu ya. Ada empat bab gitu ya dalam menulis skripsi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bab pertama itu sebenarnya bab 1 itu sama dengan proposal begitu ya. Hanya nanti ketika sudah masuk dalam skripsi itu ada beberapa yang perlu dirubah. Sebenarnya theoretical framework-nya tidak perlu lagi dimasukkan di bab 1 tapi langsung dimasukkan di bab 2 begitu dan lain sebagainya begitu. Tapi itu persoalan teknis yang nanti tergantung dari pembimbing ataupun dari kebijakan di prodi masing-masingnya. Yang perlu dilakukan lagi selain tadi membuat tabel dari hasil pembacaan, kita perlu membuat outline tentang skripsi yang akan kita tulis gitu ya. Sebenarnya begini, jadi kita ambil contoh lah, judulnya apa gitu ya, judul garis besarnya itu nanti kan di bab 1 semuanya background gitu ya. Nah, background itu kita tuliskan aja singkat-singkat. Background itu isinya tentang apa? Sebenarnya tentang ya terkait dengan judul itu ya. Jangan jauh-jauh dari judul itu. Kata kunci dari masing-masing judul itu Anda harus terangkan itu di background itu ya. Harus ada di situ begitu. Kemudian nah, itu yang melatar belakangnya Anda menulis ini apa-apa. Anda tuliskan di situ secara singkat-singkat saja, mungkin 2-3 kata gitu ya, kata kunci gitu ya, yang nanti akan menggait Anda di dalam mengembangkan dalam bentuk paragraf gitu ya. Sebenarnya kemudian objektif itu sudah jelas, kemudian metodologi. Nah, metodologi ini Anda cukup mempelajari skripsi yang sudah jadi sebenarnya. Jadi dari situ Anda akan dapat inspirasi begitu. Oh, cara menuliskan metodologinya seperti ini. Nah, cari yang kira-kira hampir sama dengan yang akan Anda lakukan gitu. Itu sebagai perbandingan aja, nanti sebagai inspirasi. Kemudian theoretical framework ya. Anda tuliskan di situ poinnya apa-apa saja gitu. Sebenarnya menggunakan teorinya Raymond William gitu ya, cultural materialism ya. Poinnya apa saja di situ Anda tuliskan singkat-singkat. Termasuk di bab 2 gitu ya. Di bab 2 itu nanti Anda tuliskan teori yang akan Anda gunakan itu ya. Semuanya bagian pertama introduction itu isinya berkisar ini yang akan ditulis dalam bab ini apa saja. Kemudian masuk pada teorinya itu sendiri, bagaimana konsepnya, bagaimana aplikasinya dalam atau keterkaitannya dengan topik penelitian, bagaimana nanti implementasinya untuk menganalisis karya sastra yang akan Anda teliti begitu dan seterusnya begitu. Jadi membuat outline ataupun sejenis ringkasan-ringkasan di masing-masing bab atau di masing-masing chapter dan subchapter itu sangat membantu kita di dalam mempercepat menulis skripsi. Sebenarnya menulis skripsi itu bisa, kalau kita sudah memahami karya sastranya ataupun novelnya, kemudian sudah membaca banyak buku tentang teori sastra begitu ya, itu sebenarnya cukup 2 bulan
3 bulan, jadi tidak perlu 6 bulan ya. Jadi kita bisa lakukan dengan sangat cepat kalau kita sudah memahami itu. Nah, sayangnya itu ya, dan jangan sampai terjadi kepada teman-teman semua, itu kadang kita baru membaca karya sastranya pada saat sudah mengambil skripsi begitu. Nah, itu sudah dalam tanda kutip itu sudah telat sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita baru memahami, nanti kita belum menentukan teorinya kalau semuanya berbeda lagi. Nah, makanya Anda pasti akan banyak membaca teori baru gitu ya, yang sesuai dengan karya sastra itu gitu, sehingga ini yang membuat gitu ya, proses penulisan skripsi itu sangat lama bagi beberapa mahasiswa, karena memang dari awal tidak tidak siap begitu ya. Jadi kalau Anda sekarang sudah semester 5, ini harus dimulai Anda membaca novel atau memilih novel karya siapa yang ingin Anda teliti. Kemudian ya, teori yang akan Anda gunakan itu sangat penting. Ini modal utama kita untuk mempercepat penulisan skripsi ya. Karena beban membaca Anda itu jauh lebih banyak dibandingkan jurusan lain. Kalau di jurusan lain mungkin tidak perlu membaca begitu banyak, karena Anda harus membaca objek penelitiannya dalam bentuk deskriptif, dalam bentuk bacaan yaitu novel, teks drama ataupun puisi. Di samping itu, Anda juga harus membaca teori-teori yang digunakan di situ, yang akan Anda gunakan di situ. Nah, ini kan suatu pekerjaan yang cukup ya menyita waktu ya. Makanya sisihkan waktu Anda untuk membaca baik itu karya sastra yang akan Anda teliti maupun teori yang akan Anda gunakan. Dan penting juga begitu ya, Anda membaca skripsi ataupun publikasi ilmiah gitu ya, yang terkait dengan tema yang akan Anda teliti. Nah, kalau Anda membaca skripsi yang sudah jadi, itu pastikan skripsi itu nilainya bagus gitu ya, karena ada beberapa karya sastra yang kurang bagus begitu ya. Artinya tidak memenuhi lah gitu. Nah, kira-kira Anda lihat punya siapa dari segi bahasanya, dari segi penyusunannya dan lain sebagainya. Dan tentunya juga Anda juga harus membaca buku panduan penulisan skripsi, karena itu hal yang sangat penting gitu ya, di dalam mengarahkan Anda apa saja begitu yang akan Anda lakukan gitu selama melakukan penelitian karya sastra ya. Kalau sudah demikian begitu ya, nanti ya Anda akan lebih mudah gitu ya melakukan langkah-langkah strategis di dalam mempercepat penyelesaian skripsi Anda ya. Jangan sampai gitu nanti sudah semester 8 pada saat sudah menulis skripsi itu masih bingung gitu, mau meneliti karya sastra apa atau teorinya mau pakai teori yang mana ya. Itu nanti akan membuat kita kerepotan sendiri, karena sesungguhnya gitu yang paling menentukan cepat tidaknya mahasiswa lulus untuk menuliskan skripsi yaitu pemahaman terhadap objek yang mau diteliti dan juga teori yang akan digunakan. Kuncinya di situ saja ya. Kalau metodologi penelitian itu kan standar ya, hampir sama, penelitiannya kualitatif, hanya disebutkan ini dan seterusnya begitu. Tetapi kalau teorinya tidak sesuai dengan objek yang yang diteliti, itu nanti akan kesulitan di dalam mengembangkan ide-ide ataupun pemikiran untuk menjabarkannya dalam skripsi itu ya. Itu saya kira yang perlu kita pelajari di dalam mempersiapkan penelitian karya sastra. Selanjutnya
Oh ya, terkait metodologi. Jadi kalau metodologi penelitian karya sastra itu sebenarnya ya lebih banyak pada penelitian kualitatif ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan gitu untuk melakukan penelitian dengan metode mix method ya. Tetapi untuk penelitian S1 ya itu umumnya gitu ya, itu hanya menggunakan metode kualitatif saja ya. Karena apa? Karena objek yang diteliti itu adalah novel, ya, kemudian puisi, kemudian teks drama begitu. Nah, objeknya berbentuk tulisan, gitu ya, dan apa namanya karya-karya yang diteliti itu tidak harus yang sifatnya apa namanya karya lama begitu. Karya baru pun tidak masalah begitu. Yang penting ya ada alasan-alasan yang mendorong teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian itu. Karena nanti pasti kita harus menggambarkan kenapa kita melakukan penelitian terhadap karya sastra ini begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan begitu ya terkait dengan langkah-langkah untuk melakukan penelitian karya sastra gitu ya. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab di situ ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kemudahan gitu ya untuk menyelesaikan tugas akhir Anda sebagai mahasiswa, baik meneliti untuk menuliskan skripsi maupun tesis ataupun disertasi ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.